Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih pagi ini kita kembali boleh bisa hadir di sekolah minggu Pratama ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Om Arif bisa minta tolong pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat kami semua pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami, dan hari ini Tuhan kami ingat bahwa Tuhan boleh bangkit untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami juga bersemangat hari ini ya Tuhan untuk bangkit untuk sekolah minggu, dan sebentar lagi juga kami akan ibadah, ada yang online ataupun onsite. Tuhan berkati sekolah minggu pagi hari ini agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui guru-guru kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Ya, sebelum kita akan belajar, hari ini pelajaran yang ke-11, kita akan memuji Tuhan dulu ya, dibantu oleh Om. Silakan Om. Oke. Kita nyanyikan bait 3 aja ya. Oke. Soalnya yang ngeri-ngeri. Kita aja. Oke. Mari kita melayani Tuhan hingga malam. Mari bersaksikan kasih-Nya. Bila hidup ini kurang kerjaku gelap, waktu namaku dipanggil berada. Waktu kita kalah, waktu Terima kasih. Nah, lagunya pas banget, kata-katanya pas banget sama pelajaran hari ini. Ya, kita mau masuk langsung ke pelajaran hari ini, yaitu Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Sudah siap semuanya pelajarannya? Kertasnya sudah ya? Ya. Terus kita mau buka Alkitab di 1 Tesalonika 5. Alkitabnya disiapkan. 1 Tesalonika 5. Sudah? 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Sudah ya? Ya, nanti kita mau baca per bagian-bagian saja. Oke. Sekarang Tante minta ayat 1 sampai 3 dulu. 1, 2, dan 3. Gian, ayat 1 ya. Oke. Kemudian Tania, ayat yang kedua. Kemudian Vio, ayat yang ketiga. Ya, ayat 1, 2, dan 3 dulu. Dimulai dari Gian. Yuk. Ya, bagian atasnya dibaca juga enggak, Bu? Bagian Ya? atasnya. Ya, boleh. Judulnya. Oke. Jaga-jaga, tapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu.
Tania, ayat 2. Tesalonika 5. Tahu benar Nah, ayat 3, Vio. apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, itu bagian yang pertama ayat 1 sampai 3 ini. Nah, tadi disebutkan ayat yang kedua tuh, bahwa hari Tuhan datang. Hari Tuhan itu apa? Hari Tuhan. Siapa yang tahu hari Tuhan itu apa? Hari Tuhan itu bisa biasanya kita kenal dengan hari kedatangan Tuhan. Nah, tapi disebutkan hari kedatangan Tuhan itu seperti apa? Seperti pencuri pada waktu malam. Kita tahu nggak mau ada pencuri yang datang? Nggak tahu ya, kapanpun. Nah, seperti apa lagi? Seperti seorang perempuan yang hamil kemudian kesakitan dan akan melahirkan. Nah, ini kalau melahirkannya, kalau zaman sekarang ada bisa dioperasi ya, dijadwal. Karena kalau yang normal lahirnya tanpa operasi, pernah tahu atau mungkin melihat di TV atau dengar cerita. Nah, orang yang perempuan yang sakit mau melahirkan itu nggak tahu kapanpun, bisa pagi-pagi, bisa malam, bisa tengah malam, bisa waktu tidur kemudian tiba-tiba merasa kesakitan dan ingin melahirkan, tidak tahu kapan waktunya. Nah, hari Tuhan digambarkan seperti itu, seperti pencuri yang datang pada malam hari, tiba-tiba nggak ketok-ketok dulu, seperti wanita yang akan melahirkan tiba-tiba juga. Nah, itu hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Nah, sekarang selanjutnya bagian yang kedua, ayat yang keempat sampai 8. Minta tolong ayat keempat, Ara. Ya, Ara ayat 4. Kemudian Rere ayat yang kelima. Oke. Kemudian Iden ayat yang keenam. Kemudian Princess ayat 7. Kemudian Selo ayat 8. Ya, sekali lagi ya. Ara ayat 5, Rere ayat 6. Kemudian Iden ayat 7, Princess ayat 8, Selo gimana sih? Tunggu. Rere 4, Ara 4, Rere 5, Iden 6, Princess 7, Selo 8. Nah, udah ya. Oke, dimulai dari Ara. Silakan Ara. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Rere, oh iya, terima kasih Rere. Suaranya kecil sekali. Kemudian Iden, ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, Tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. ya. Terakhir 8, Selo. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirahkan iman
dan kasih yang berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, terima kasih. Nah, tadi disebutkan ayat yang kelima. Kalau kita semua ini adalah anak-anak apa? Anak-anak terang. Anak-anak terang, anak-anak siang. Artinya apa? Kalau lagi masih terang, masih siang, apakah kita tidur? Apakah kita tidur? Kita biasanya tidur tuh malam ya. Malam tidurnya lama. Kalau siang kita ngapain? Kita mengerjakan hal-hal yang lain, berjaga-jaga. Nah, artinya di sini anak-anak siang itu adalah kita tidak tidur, melainkan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaganya seperti apa? Nih, seperti ini nih, kita nih berjaga-jaga. Kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan. Nah, terus tadi disebutkan juga ayat 8, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Sudah pernah tahu lihat baju zirah? Pernah nggak? Tahu nggak baju zirah? Nih, kalau belum kelihatan nggak? Kelihatan baju zirah? Kelihatan. Gimana, Vio? Ya kelihatan. Nah, baju zirah tuh seperti ini. Atau yang biasanya dipakai oleh tentara-tentara itu ya. Nah, baju zirah tuh seperti ini. Tadi ada ketopong keselamatan. Nah, artinya berarti kita harus berjaga-jaga, beriman, selalu percaya kepada Tuhan, jangan lengah. Lengah tahu ya, lengah itu tiba-tiba kita tidak sadar. Nah, seperti itu jangan. Terus hidup selalu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti tadi contoh baju zirah. Nah, jadi kita adalah anak-anak terang yang artinya kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Kita tidak tahu kapan hari Tuhan akan datang. Ya, seperti ini contohnya berjaga-jaga. Ada lagi bisa kasih 1 atau 2 contoh kita berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan. Contohnya apa? Kita berjaga-jaga. Contohnya apa? Siapa bisa kasih contoh? Siapa ya? Vio? Vio mau kasih contoh? Contohnya bersekutu bersama teman-teman seperti ini sekolah minggu, berdoa, membaca firman. Sudah membaca firman setiap hari atau meluangkan waktu untuk membaca firman? Ini juga senjata kita ini ya untuk kita berjaga-jaga. Jangan lupa membaca firman. Nah, itu adalah contoh kita untuk berjaga-jaga. Berbaju sirahkan apa tadi? Iman dan kasih, berketopong pengharapan dan kasih. Nah, sekarang bagian yang ketiga, ayat 9 sampai 11 yang terakhir nih. Ayat 9, tadi urutannya mana? Emi ada Alkitab? Oh, nggak ada. Oke, siapa? Jessie. Ayo kameranya dinyalakan dong. Sama El sama Mendru, Daniel juga. Nah, Jessie ayat 9, El ayat 10, Men ayat 11. Nah, terakhir. Oke, silakan Jess. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah
Setelah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, nah, jadi yang terakhir ini, karena kita adalah anak-anak terang, sudah berjaga-jaga, melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan, kita ada jaminan, yaitu apa? Keselamatan tadi tuh. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi jangan sampai lengah ya. Contohnya lengah itu dalam hari ini kita sudah melakukan firman Tuhan, sudah sekolah minggu, berbakti. Nah, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang sudah melakukan firman Tuhan, kemudian malam harinya dia itu seperti yang tadi disebutkan di atas apa? Mana tadi ayat yang ke mana tadi? Yang ada mabuk-mabukan seperti itu. Itu kita lengah sedikit. Wah, kita tidak kita mendukakan, kita membuat Tuhan sedih. Nah, itu kita lengah. Jangan seperti itu. Tapi kita harus berjaga-jaga, jangan lengah. Nah, yang terakhir ayat yang 11, kita sudah tahu nih kalau kita harus berjaga-jaga. Nah, tapi juga kita ingat ke teman-teman kita, nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangun. Contohnya seperti ini, kita saling membangun. Nasihatilah juga teman-teman kita. Nah, kalau ketemu sama teman-teman kita yang udah lama nggak sekolah minggu, diajak ke sekolah minggu, seperti itu ya. Didoakan juga, mendoakan teman-teman kita. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Sekarang ini, buka halaman yang dalam. Bagaimana caraku berjaga-jaga menyambut datangnya hari Tuhan. Nah, yang pertama, yang paling atas, sebelah kiri, itu apa? Caranya dengan cara membaca firman. Kemudian sebelahnya menolong teman. Oke. Terus yang bawah sebelah kiri itu apa? Mengasihi teman, berbagi, ya. Kemudian sebelahnya, sudah jelas ya, berdoa. Nah, yang bawah sebelah kiri, Rajin gereja. ya, ke gereja, rajin berbakti. Kalau sekarang lagi online, jangan lupa ikut kebaktian, ya. Wah, ini kebaktiannya udah tadi pagi jam 5. Tapi nggak apa-apa, yang belum nanti boleh lihat YouTube. Kalau Om Parul ini udah kebaktiannya di gereja, Om Parul ya. Nah, terus yang terakhir, gambar terakhir, paling bawah sebelah kanan. Nah, itu. Oh ya, ada teman yang sedih dihibur ya, menghibur teman yang sedih. Nah, itu contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk kita berjaga-jaga menyambut datangnya hari Tuhan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti yang terakhir, yang paling belakang boleh dikerjakan di teka-teki. Teka-teki, boleh dikerjakan setelah ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya? Kalau tidak ada, yang terakhir ayat hafalan. Siapa yang bersedia membacakan ayat hafalan kita hari ini? Ada yang bersedia? Oke, Iden. Setelah itu Tania ya. Oke. Yang pertama Iden dulu. Yang keras Iden. Karena itu berjaga-jagalah
sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Oke, thank you Iden. Tania, yang keras Tania. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Ya, terima kasih. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Oke, pelajaran kita hari ini selesai. Jika tidak ada pertanyaan. Oh, ada pengumuman dulu. Sebelum kita tutup dalam doa. Ya, Yo. Hari ini Paskah Yesusnya jam berapa, Tante? Ya, Paskahnya jam 3. Pengumuman yang pertama, nanti Paskah jam 3. Setelah ini Tante akan share pengumuman tentang Paskah di WA Group ya. Ya, ada link yang bisa nanti kita lihat bersama-sama jam 3. Sore ini jam 3. Ya. Yang sudah ikut ambil bagian memuji Tuhan, membawakan puisi, nah nanti dilihat. Iya, Gian. Tante, Ya. minggu depan langsung enggak? Ya. Pengumuman yang kedua, minggu depan kita Zoom ketemu lagi ya di ini Zoom yang sama. Itu dua pengumuman hari ini ya. Nanti sore jam 3 Paskah, jangan lupa. Tidur boleh, tapi terus di alarm ya jam 3. Jangan sampai terlewat jam 3. Kemudian minggu depan kita Zoom. Nah, itu saja pengumuman kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak perang, anak-anak yang siap untuk berjaga-jaga, kami untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik untuk menyenangkan hatimu, melayanimu, dan mengasihi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga nanti sore di saat kami akan mengikuti Paskah jam 3. Tuhan tolong kami semua supaya kami beroleh berkat melalui Paskah nanti sore. Dan pertemukan kami Tuhan di minggu yang akan datang dalam sekolah minggu yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan nanti sore. Bye. Harus. Ya.